Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang 6 hari di dalam segala tugas dan pekerjaan kami. Kami boleh tiba di hari yang diberkati, yaitu hari Sabat Tuhan yang suci. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan rangkaian acara ibadah sepanjang pagi sampai pada siang nanti. Di sepanjang ibadah Sabat ini Tuhan, berkatilah kiranya acara ini dapat berjalan dengan baik. Setiap pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan, baik motivasi keluarga, diskusi, sekolah Sabat, dan khotbah, dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti motivasi keluarga. Biarlah dapat menjadi berkat bagi tiap keluarga, dapat menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan oleh karena kita boleh berada di hari Sabat Tuhan yang suci untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dan motivasi keluarga saat ini saya beri judul 2 menjadi 1. Dan ayat firman Tuhan yang saya jadikan dasar pembahasan saat ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat 6. Matius 19 ayat 6 saya bacakan untuk kita semua pada saat ini. Matius 19 ayatnya yang ke-6 berbunyi, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang pernikahan dan perceraian. Dalam Matius 19 ayat 3 sampai ayat 12 bahkan, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi yang mencobainya dengan bertanya, apakah sah bagi seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawaban Yesus merujuk pada penciptaan manusia dalam Kejadian 2 ayat 24. Menegaskan bahwa pernikahan adalah rencana Allah sejak semula, menyatukan pria dan wanita dalam satu ikatan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan itulah nilai teologis dari 2 menjadi 1, di mana Allah lah perancang pernikahan. Mari kita perhatikan struktur tata bahasa. Kata demikianlah di awal ayat 6 adalah kata penghubung kalimat antara ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata 2 di ayat 6 sepadan dengan kata bersatu di ayat 5. 2 yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Dan ini merujuk kepada jenis kelamin atau lebih kepada sifat daging. Daging dalam ayat ini adalah kata benda yang berkaitan dengan tubuh atau fisik. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin 2 tubuh menjadi satu tubuh? Apa sebenarnya arti dari menjadi satu tubuh? Minimal ada 4 makna menjadi satu. Yang pertama adalah kesatuan fisik. Dalam budaya Yahudi, hubungan seksual dalam pernikahan adalah simbol dan ekspresi dari menjadi satu. Ini juga berarti bahwa setelah menikah, suami dan istri tidak lagi hidup sebagai 2 individu yang mandiri, tetapi saling berbagi hidup. Yang kedua, kesatuan emosional atau psikologis. Jadi kesatuan emosi dan kesatuan psikologis. Pernikahan menyatukan 2 pribadi dengan latar belakang, pola pikir, dan pengalaman yang berbeda. Mereka belajar untuk saling memahami, menyesuaikan diri, dan membangun hubungan yang penuh kasih dan pengorbanan. Hubungan yang sehat dalam pernikahan mencerminkan keterbukaan, komunikasi yang baik, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Yang ketiga, kesatuan spiritual. Dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32, Paulus menjelaskan bahwa pernikahan adalah gambaran dari hubungan Kristus dengan gerejanya.
Sama seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya bagi gereja, suami dipanggil untuk mengasihi istri dan berkorban untuknya. Yang keempat, kesatuan dalam tujuan. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang tujuan atau misi bersama dalam melayani. Suami dan istri dipanggil untuk menjalankan peran mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, membangun keluarga dan mencerminkan kasih Kristus. Tetapi menjadi satu tidak mudah. Ada begitu banyak konsekuensi yang akan dihadapi. Tapi ada dua pesan yang ingin saya titipkan dalam motivasi keluarga ini. Yang pertama, mengasihi dan menghormati seperti yang dicatat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Istri menghormati suami dan suami mengasihi istri. Motivasi kedua, komitmen. Pernikahan bukan soal seberapa mahal biaya pernikahan. Bukan soal berapa lama Anda sudah berumah tangga. Bukan soal berapa banyak anak-anak dalam pernikahan itu. Bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal kedudukan. Pernikahan adalah sebuah komitmen, bukan sebuah perasaan. Perasaan bisa berubah, tapi komitmen hendaknya tidak berubah-ubah. Masalahnya, dia sudah menjadi kurang cantik, dia sudah menjadi kurang ganteng, dia sudah mulai agak gemuk, dia sudah mulai sakit-sakitan. Itu hanya soal perasaan. Dua menjadi satu adalah sebuah komitmen. Perubahan tidak akan berpengaruh kepada komitmen yang kuat. Dan biarlah kiranya yang perlu kita bangun setiap hari dalam hidup berumah tangga, dua menjadi satu adalah komitmen. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada Sabat ini adalah doa saya. Amin.
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Dan kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema pertentangan kosmis. Pastikan sahabat-sahabat telah mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto kembali akan memandu di dalam pendalaman Alkitab ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami membutuhkan pertolongan-Mu sekali lagi untuk mengerti kedalaman firman-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh pertolongan kuasa Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dari program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok-pokok pikiran yang kita kemukakan atau munculkan dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Matius 13 ayat 24-27, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ini menggambarkan bagaimana kejahatan tumbuh bersama kebaikan. Nanti di waktu penghakiman terakhir, Tuhan akan memisahkan keduanya. Lalu ada di Kejadian 1 ayat 31. Setelah menciptakan dunia, Tuhan melihat bahwa semuanya sangat baik. Ini menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan itu sempurna dan tanpa dosa sejak awalnya. Yeskiel 28 ayat 12-19. Ini adalah nubuat terhadap Raja Tirus, menggambarkan kejatuhan Lucifer yang awalnya sempurna tetapi menjadi sombong dan akhirnya dihukum karena pemberontakannya terhadap Tuhan. Yesaya 14 ayat 12-15. Lucifer yang ingin menyamai Tuhan, dia jatuh dari sorga karena kesombongannya. Pemberontakannya akhirnya dibawa kepada kebinasaan. Matius 4 ayat 1-11. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, tetapi Yesus menolak dengan menggunakan demikianlah firman Tuhan, menunjukkan ketaatan kepada Allah adalah kemenangan atas godaan. Lalu ada Yohanes 8 ayat 44-45. Yesus menyatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta dan telah menjadi pembunuh sejak semula, menolak kebenaran dan menyesatkan manusia dengan kebohongan. Sekarang mari kita lihat pengertian judul pertentangan kosmis. Apa arti kosmis dan pertentangan antara siapa dengan siapa? Kosmis berarti sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta secara keseluruhan. Nah, dalam konteks pelajaran ini, pertentangan kosmis mengacu pada konflik besar yang terjadi di seluruh ciptaan antara Tuhan dan setan. Konflik ini bukanlah pertempuran antara dua kekuatan yang setara, tetapi ini adalah pemberontakan Lucifer, makhluk ciptaan terhadap Allah, Sang Pencipta. Setan berusaha merebut penyembahan yang seharusnya hanya diberikan kepada Tuhan saja. Yesaya 14, Yeskiel 28, dan Wahyu 12 ayat 7-9. Sejak kapan pertentangan ini terjadi dan sampai kapan? Apa yang menjadi penyebab pertentangan kosmis ini? Pertentangan ini dimulai di sorga ketika Lucifer, seorang malaikat yang mulia, memberontak terhadap Allah karena kesombongan dan keinginannya untuk menjadi seperti yang maha tinggi. Lalu kemudian dia menipu sepertiga malaikat, lalu dia diusir dari sorga. Wahyu 12 ayat 7-9. Ellen White dalam buku The Story of Redemption halaman 14 mengatakan, tetapi Kristus diakui sebagai penguasa sorga, kuasa dan otoritasnya sama dengan Allah sendiri. Nah, Lucifer berpikir bahwa ia sendiri adalah kesayangan di sorga di antara para malaikat. Ia sangat ditinggikan, tetapi hal ini tidak memunculkan rasa syukur dan pujian kepada penciptanya. Dia bercita-cita untuk mencapai ketinggian Allah sendiri. Dia bermegah di dalam ketinggiannya. Dia katakan,
Bukankah pakaiannya itu berkilau dan indah? Mengapa Kristus harus dimuliakan di hadapan dirinya sendiri? Jadi inilah mulai dari isi hati, iri hati dari seorang Lucifer. Pemberontakan ini kemudian berlanjut di dunia kita ketika setan menipu manusia yang pertama di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1-4. Dan sejak saat itu, konflik antara kebenaran dan kejahatan terus berlangsung di bumi, mempengaruhi seluruh sejarah umat manusia. Konflik ini akan berlanjut sampai rencana keselamatan Allah tergenapi sepenuhnya, yang berpuncak pada penghakiman terakhir dan kehancuran setan serta semua kejahatan. Apa akhir dari pertentangan kosmis dan apa solusi akhir? Lalu siapa yang akan menjadi pemenang dan pihak yang dikalahkan? Akhir dari pertentangan kosmis adalah kemenangan mutlak Allah atas setan. Solusi akhirnya adalah penghakiman Allah yang akan membinasakan kejahatan sepenuhnya. Lalu Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi dosa dan penderitaan. Wahyu 21 ayat 1-4. Jadi, pemenang di dalam konflik ini adalah Yesus Kristus dan semua orang yang setia kepadanya. Lalu yang dikalahkan adalah setan, malaikat-malaikatnya, dan semua yang menolak keselamatan di dalam Kristus. Kita tiba pada ayat hafalan atau ayat inti Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mari kita lihat apa kisah yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3 ini. Nah, Kejadian pasal 3 ini adalah kisah tentang kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di sini kita melihat ular menggoda Hawa untuk melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Hawa akhirnya memutuskan untuk memakan buah itu, kemudian memberikannya kepada Adam suaminya, dan suaminya juga memutuskan untuk memakan buah itu. Nah, akibat dari pelanggaran ini Tuhan mengumumkan kutuk atas ular, kemudian kutuk atas perempuan, dan juga kutuk atas laki-laki. Tetapi di dalam pasal ini, khususnya ayat inti kita atau ayat tema kita, Tuhan juga mengumumkan janji penebusan, di mana ayat ini dikenal dengan proto-evangelium atau Injil yang pertama di dalam Alkitab. Nah, kalau begitu siapa yang berkata dalam ayat ini dan ditujukan kepada siapa? Baik, aku di sini merujuk kepada nama Allah atau tentagram YHWH. Itu berarti aku adalah Allah sendiri. Sedangkan engkau di sini merujuk kepada ular, karena perannya dalam menggoda manusia. Tetapi di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume pertama, halaman 232-233 mengatakan bahwa kata-kata ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas tentang pertentangan Yesus dan setan. Jadi engkau di sini juga merujuk kepada iblis. Wahyu pasal 12 ayat 9, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Dan perempuan itu merujuk pada Hawa, tetapi Alkitab juga menjelaskan jika perempuan itu adalah simbol dari umat kepunyaan Allah. Nah, mengapa aku di sini mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan? Nah, kemudian dikatakan juga permusuhan ini akan terjadi juga antara keturunan dari perempuan itu dan keturunan dari ular itu. Nah, saudaraku, tadi kita sudah mengerti jika aku di sini adalah Allah, engkau di situ adalah ular atau iblis, kemudian perempuan itu adalah Hawa, tetapi juga melambangkan umat kepunyaan Allah. Maka sekarang siapa keturunanmu atau keturunan ular dan siapa keturunannya atau keturunan perempuan itu? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, keturunanmu atau keturunan ular merujuk kepada pengikut setan dan mereka yang memilih untuk melawan Allah. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, kemudian Kisah pasal 13 ayat 10, dan juga 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Di mana bahasa yang digunakan di sini adalah keturunan iblis
atau anak-anak iblis yang merujuk pada pengikut setan. Sedangkan keturunannya atau keturunan perempuan merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri, Sang Mesias yang akan mengalahkan setan. Patriarchs and Prophet halaman 66 mengatakan keturunan perempuan adalah Kristus yang datang untuk menghancurkan kuasa iblis. Melalui kematiannya di kayu salib, Kristus meremukkan kepala ular. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa harus ada permusuhan? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 233 mengatakan, jika permusuhan ini adalah anugerah ilahi yang mencegah umat manusia untuk jatuh sepenuhnya di bawah kendali setan. Tanpa permusuhan yang ditanamkan Allah, manusia akan menjadi sekutu setan selamanya. Nah, kalau begitu, apa pengertian keturunannya akan meremukkan kepalamu dan apa pengertian engkau akan meremukkan tumitnya? Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 233-234 menjelaskan, jika yang pertama, kepala ini melambangkan otoritas, kemudian kekuasaan dan kepemimpinan. Itu berarti meremukkan kepala berarti kekalahan total dan final atau akhir. Sedangkan tumit ini adalah bagian yang rendah, bagian yang lebih rendah dan kurang vital. Serangan pada tumit meskipun menyakitkan, tetapi serangan itu tidak fatal. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 232 mengatakan, meremukkan kepala melambangkan kemenangan total atas iblis, sedangkan meremukkan tumit melambangkan penderitaan sementara yang dialami Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, Desire of Ages halaman 759 mengatakan, melalui kematiannya di kayu salib, Kristus meremukkan kepala ular. Meskipun iblis dapat menyebabkan penderitaan bagi Kristus, ia tidak dapat menghancurkannya karena Kristus bangkit dari kematian. Jadi meskipun setan berhasil menyebabkan penderitaan atau meremukkan tumit, tetapi justru di dalam penderitaan itulah keturunan ini atau Kristus itu mengalahkan kuasa setan secara permanen atau meremukkan kepalanya. Sekarang kita pindah pada pokok pembahasan seorang musuh yang melakukan hal itu. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Minggu, siapa musuh yang dimaksud dan apa yang dimaksud dengan melakukan hal itu? Apa yang diperbuat musuh itu dan kepada siapa? Yesus menjelaskan dalam Matius 13 ayat 39 bahwa musuh yang dimaksud ialah iblis. Apa yang diperbuatnya? Matius 13 ayat 25 katakan, ia menaburkan benih lalang di ladang di antara para gandum. Pena inspirasi dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 23 menjelaskan, sejak kejatuhan manusia, setan menabur benih-benih kejahatan adalah melalui dusta sehingga ia mula-mula dapat menguasai umat manusia dan ia masih tetap berusaha untuk menumbangkan kerajaan Allah di dunia dan membawa manusia di bawah kuasanya. Nah, sementara ladang di sini menurut Matius 13 ayat 38 adalah dunia secara umum. Namun secara spesifik menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 407, ladang tersebut ialah gereja Kristus atau jemaat Allah di dunia ini. Jadi setan menyebarkan benih lalang kepada siapa? Kepada sidang atau jemaat Kristus di dunia ini. Dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, apa arti gandum dan lalang? Dalam konteks Matius 13 ayat 24 sampai 30, benih yang baik itu ialah gandum, sedangkan benih yang ditaburkan musuh ialah lalang. Dan menurut Matius 13 ayat 38, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 47 katakan bahwa benih yang baik menggambarkan orang yang lahir dari firman Allah, yakni kebenaran. Sedangkan lalang itu menggambarkan satu kelas yang menjadi buah atau penjelmaan dari kekeliruan atau asas-asas yang palsu. Nah, sekarang mengapa lalang dibiarkan? Bukannya mengganggu pertumbuhan dan perkembangan gandum? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, pada masa awal pertumbuhan, keduanya sulit dibedakan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 407 mengatakan bahwa walaupun lalang itu beracun dan merusak, pada tahap awal sangat sulit membedakan antara lalang dan gandum. Hanya ketika tanaman itu sudah dewasa dan matang, serta bijinya telah menjadi hitam, barulah mudah untuk membedakan dan memisahkan keduanya.
Dalam buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus halaman 50 di sana dikatakan, lalang itu amat menyerupai gandum manakala tunasnya masih hijau. Tetapi bila ladang itu menguning siap untuk dituai, rumput-rumput yang telah tidak berguna itu tidak lagi menyerupai gandum yang merunduk karena bulirnya yang penuh dan matang. Orang berdosa yang berpura-pura saleh bercampur aduk pada suatu waktu dengan pengikut-pengikut Kristus dan menyerupai kekristenan ternyata akan menipu banyak orang. Tetapi pada masa penuaian dunia tidak ada kemiripan di antara yang baik dan yang jahat. Barulah orang yang telah bersekutu dengan gereja tetapi tidak bersekutu dengan Kristus dinyatakan di sana. Yang kedua alasannya adalah menjadi sarana bagi pemurnian tabiat. Dalam Matius 13 ayat 28 sampai 29 di sana dijelaskan bahwa ketika hamba-hambanya bertanya untuk hendak mencabut lalang itu, pemilik ladang itu mengatakan jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 408 katakan bahwa hal pencabutan lalang di antara gandum pada masa awal pertumbuhan justru akan menimbulkan kerusakan dan menghalangi perkembangan gandum ke tahap matang atau dewasa. Dan implikasinya menurut perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus halaman 48 dan 49 ialah bahwa bila mereka segera disingkirkan, maka tabiat yang sesungguhnya dari umat percaya yang palsu atau pura-pura tidak akan sepenuhnya dinyatakan. Selain itu, pencabutan benih-benih lalang yang merupakan anak-anak si jahat yang telah membaur dalam sidang Allah akan bisa membuat orang lain terantuk. Itulah sebabnya lalang dibiarkan tumbuh bersama gandum sampai masa penuaian tiba dan Kristus sendirilah yang bisa menentukan mana lalang dan mana gandum. Sekarang apa pengertian atau arti kumpulkan lalang lebih dahulu, bukannya gandum yang lebih dahulu? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 408 juga mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan penghukuman kepada orang jahat yang tidak bertobat. Di sana dikatakan kemungkinan alasan Kristus menyebutkan pengumpulan dan pembakaran lalang terlebih dahulu adalah karena pada akhir zaman orang-orang jahat akan menerima upah mereka atau penghukuman dalam api terlebih dahulu sebelum bumi dijadikan baru kembali dan dijadikan rumah bagi orang-orang kudus seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 13, Wahyu 20 ayat 9, 10, 14, 15 dan Wahyu 21 ayat yang pertama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang asal mula pertentangan itu di bumi. Mengapa bumi yang diciptakan amat baik sesuai dengan Kejadian 1 ayat 31 tetapi ada noda kejahatan dan dosa? Nah, kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan sempurna. Kejadian 1 ayat 31. Ini menegaskan bahwa Allah melihat ciptaannya dan menyatakannya sebagai sungguh amat baik. Dengan kata lain, tidak ada dosa atau kejahatan di dalam original plan atau rancangan awal Allah. Tetapi kejahatan muncul karena penyalahgunaan kehendak bebas seperti yang sudah kita singgung pada minggu terdahulu. Allah memberikan manusia dan makhluk ciptaan lainnya termasuk para malaikat kebebasan untuk memilih. Lucifer yang kemudian menjadi iblis menyalahgunakan kebebasan ini untuk memberontak melawan Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dan Yeskiel 28 ayat 12 sampai 17. Yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa melalui tipu daya iblis. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Di sana dicatat bagaimana Adam dan Hawa memilih untuk tidak mentaati Allah setelah tergoda oleh iblis di dalam rupa ular. Sejak saat itu, dosa dan kejahatan masuk ke dalam dunia kita. Roma 5 ayat 12. Mengapa Allah dalam cerita ini atau malaikat tidak menolong Hawa dan Adam dari tipu muslihat ular? Allah menghormati kebebasan pilihan manusia. Jika Allah atau malaikatnya secara langsung mengintervensi, memukul tangan Hawa ketika dia mau menjamah buah itu, maka kebebasan memilih akan menjadi tidak nyata. Cinta dan kesetiaan sejati hanya dapat ada jika manusia memilih untuk taat secara sukarela. Yosua 24 ayat 15. Yang kedua, sebenarnya Allah sudah memberikan peringatan sebelumnya.
Allah telah memberitahu Adam ada bahaya kalau memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 16. Dan Hawa sebenarnya memiliki kesempatan untuk menaati firman Allah, tetapi dia lebih memilih percaya kepada kebohongan ular itu. Ellen White dalam Story of Redemption halaman 32 menyatakan bagaimana sebenarnya malaikat sudah memperingatkan dia sebelumnya. Di sana dikatakan, Hawa tanpa sadar pada awalnya terpisah dari suaminya dalam pekerjaannya. Ketika ia menyadari fakta itu, ia merasa ada bahaya. Tetapi sekali lagi ia merasa dirinya aman, meskipun ia tidak berada di sisi suaminya. Dia memiliki hikmat dan kekuatan untuk mengetahui jika kejahatan datang dan untuk menghadapinya. Hal ini telah diperingatkan oleh para malaikat untuk tidak dilakukannya. Jadi jelas bahwa sebenarnya peringatan-peringatan, nasihat-nasihat sudah diberikan sebelum dia bertemu dengan ular itu dalam sebuah percakapan di Taman Eden. Yang ketiga, ujian itu untuk pertumbuhan karakter bagi manusia. Sama seperti ujian iman bagi makhluk ciptaan lainnya, Adam dan Hawa juga harus diuji. Pilihan mereka menunjukkan siapa yang benar-benar mereka percayai. Apa hukuman langsung dan yang akan datang kepada manusia dan iblis? Mengapa manusia setelah Hawa dan Adam harus menanggung akibatnya? Sepertinya ini sesuatu yang tidak adil. Mari kita lihat hukuman langsung yang terjadi. Yang pertama adalah rasa malu dan rasa takut. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Yang kedua adalah kutukan atas bumi. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Bagaimana bumi ini akan menjadi sulit untuk ditanami dan manusia harus bekerja keras supaya dapat hidup. Lalu kemudian penderitaan di dalam kehidupan. Hawa mengalami kesakitan saat melahirkan. Kejadian 3 ayat 16. Lalu kemudian manusia akan mengalami kematian. Lalu sekarang kita lihat hukuman langsung bagi iblis. Kejadian 3 ayat 14-15 menyatakan bahwa ular akan merayap di atas perutnya sebagai simbol penghinaan kepada iblis. Yang kedua, janji penghancuran oleh Mesias. Kejadian 3 ayat 15 atau seringkali yang disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang paling pertama memberikan nubuat bahwa suatu saat nanti keturunan perempuan yaitu Mesias akan meremukan kepala ular yang berarti kemenangan akhir Kristus atas iblis. Sekarang kita lihat hukuman yang akan datang. Bagi manusia, mereka akan mengalami kematian fisik. Tetapi solusinya ada harapan di dalam Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Nah, bagi iblis, Wahyu 20 ayat 10 menegaskan bahwa iblis akan dihukum di dalam lautan api untuk selama-lamanya. Mengapa manusia yang lain, kita keturunannya yang datang kemudian menanggung akibatnya? Saudara-saudaraku, dosa membawa konsekuensi alami. Roma 5 ayat 12. Ini menyatakan bahwa dosa satu orang membawa dosa kepada semua manusia. Sama seperti keturunan orang yang terkena penyakit genetik bisa mengalami efeknya, demikian juga dosa Adam dan Hawa berimbas kepada keturunannya. John Calvin dalam The Crossway Classic Commentary mengomentari tentang hal ini. Dia katakan, pertama-tama perlu dicatat bahwa hukuman tidak ditimpakan kepada anggota pertama umat manusia hanya kepada mereka saja, tetapi diperluas secara umum kepada seluruh keturunan mereka, agar kita dapat mengetahui bahwa umat manusia telah terkutuk di dalam diri mereka. Selanjutnya kita melihat bahwa mereka hanya dikenakan hukuman sementara, sehingga dari murka ilahi yang sedang berlangsung, mereka dapat memiliki pengharapan akan pengampunan. Setelah Allah berbicara secara singkat tentang dosa Adam, Dia mengumumkan bahwa tanah akan terkutuk karena dia. Sekarang sebagaimana berkat atas bumi, berarti dalam bahasa Alkitab, kesuburan yang ditanamkan oleh Allah dengan kuasanya yang tersembunyi, maka kutuk
tidak lain adalah kebalikannya, yaitu ketika Allah menarik kemurahannya. Tetapi Allah memberikan solusi. Mengapa? Oleh karena di dalam Kristus semua manusia diberikan kesempatan untuk ditebus. Yesus datang sebagai the second Adam atau Adam kedua untuk membawa kehidupan bagi mereka yang percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 22. Mari kita tiba pada pokok pembahasan mengenai asal mula pertentangan di sorga. Mengapa Lucifer jatuh? Siapa yang menggoda Lucifer? Bukannya saat itu belum ada setan atau iblis. Nah, saudaraku yang terkasih, Lucifer jatuh karena kesombongan dan ambisi untuk menjadi seperti Allah. Kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Jadi alasan utama jatuhnya Lucifer adalah keinginannya untuk menjadi setara dengan Allah. Jadi tidak ada yang menggoda Lucifer pada awalnya. Karena ia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Tetapi ia memilih untuk memberontak melawan Allah atas kemauannya sendiri. Lucifer adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, tetapi setelah dia memberontak, namanya berubah menjadi setan yang artinya musuh dan iblis yang artinya pemfitnah atau penuduh. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 806-807 mengatakan, Lucifer jatuh karena kesombongan dan ambisi pribadinya. Ia bukan korban dari pengaruh luar, melainkan pelaku utama dari dosa pertama. Dosa ini dimulai dari kehendak bebasnya sendiri. Patriarchs and Prophet halaman 35-36 mengatakan, Lucifer yang semula adalah malaikat terindah di sorga, jatuh karena keinginannya untuk menjadi setara dengan Allah. Ia bukan digoda oleh makhluk lain, melainkan oleh ambisi dan kesombongannya sendiri. Kalau begitu mungkin kita bertanya, apakah mungkin manusia jatuh bukan karena iblis atau setan? Dan mengapa iblis selalu yang disalahkan atau dikambing hitamkan? Nah, saudaraku yang terkasih, secara teori manusia bisa jatuh tanpa iblis atau setan. Karena manusia memiliki kehendak bebas sama seperti Lucifer yang jatuh karena pilihan. Namun di dalam kisah Kejadian pasal 3, kita dapat melihat bahwa setan memainkan peran penting dalam kejatuhan manusia. Jadi, meskipun manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa, tetapi iblis adalah agen utama yang mempercepat proses kejatuhan manusia. Tetapi kenapa kita sering mengatakan kenapa iblis sering dikambing hitamkan? Nah, saudaraku yang terkasih, iblis sering disalahkan oleh karena ini adalah bagian dari apa yang dikatakan sejak awal, yaitu Allah mengadakan permusuhan antara iblis dan umat Allah. Nah, seperti namanya adalah setan atau musuh, iblis adalah musuh utama Allah dan juga musuh utama dari umat Allah. Nah, saat ini setan adalah sumber utama dosa yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara-saudara, penting untuk dicatat bahwa manusia juga bertanggung jawab atas pilihan-pilihan mereka sendiri. Iblis mungkin menawarkan godaan, tetapi kejatuhan manusia dalam dosa bukanlah kesalahan setan semata-mata. Manusia bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Kita berdosa dengan keinginan kita sendiri untuk memilih dosa dan menyerah pada penggodaan. Ingat bahwa Lucifer dengan keinginannya sendiri, dia memilih untuk melawan Allah. Hawa dengan keinginannya sendiri memilih untuk memakan buah itu. Adam juga dengan keinginannya sendiri memilih untuk memakan buah terlarang. Dan itu juga bisa terjadi saya dan saudara dengan keinginan kita sendiri dapat memilih untuk berdosa atau tidak melakukan dosa. Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 229 mengatakan, manusia memiliki kehendak bebas, tetapi iblis memanfaatkan kelemahan mereka
untuk membawa mereka kepada dosa. Meskipun demikian, tanggung jawab utama tetap ada pada manusia. Patriarchs and Prophets halaman 53 mengatakan, iblis adalah pencetus dosa, tetapi manusia sendiri yang memilih untuk mendengarkan suaranya. Tanggung jawab atas kejatuhan manusia ada pada mereka sendiri, meskipun iblis adalah agen utama yang memperdaya mereka. Nah, berikut, mengapa Lucifer dibuang ke bumi, bukannya ke planet lain yang tidak ada manusia? Kenapa Lucifer dihukum mati saja? Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa ke bumi? Apakah setan diarahkan untuk pergi ke bumi atau pilihannya sendiri untuk datang ke bumi? Lalu begitu, apa pengertian dilemparkan ke bumi? Nah, saudara, Francis Nicole di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 810 mengatakan bahwa kontroversi di surga dimulai dari rencana penciptaan manusia. Jadi itu terjadi pada saat Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kontroversi itu dimulaikan dari rencana penciptaan ini. Kita bisa baca itu di dalam Spiritual Gift volume 3 halaman 36. Dan di sana dikatakan seperti begini, ketika bumi diciptakan dan Adam ditunjuk sebagai wakil, maka setan mengarahkan upayanya untuk menjatuhkan manusia yang baru diciptakan itu. Jadi itu adalah pilihan setan untuk datang ke bumi. Nah, selanjutnya kutipan ini mengatakan ketika ia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa, ia mengklaim bumi sebagai wilayah kekuasaannya. Kita bisa baca itu di dalam Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Tetapi ia tidak membatasi usahanya hanya di bumi ini, tetapi juga mencobai penduduk dunia lain. Early Writing halaman 290, kita dapat informasi bahwa setan bukan cuma datang ke bumi, tetapi juga dia pergi ke tempat-tempat yang lain. Tapi sayang sekali, Hawa dan Adam yang jatuh di dalam dosa, sedangkan mereka tidak jatuh dalam dosa. Nah, dikatakan di dalam Bible Commentary bahwa baru pada kedatangan Kristus yang kedua kali, iblis akan sepenuhnya terkurung di bumi ini. Nah, sehubungan dengan ini, Early Writing halaman 290 memberikan komentar seperti begini. Di sini atau di bumi ini, ia atau setan akan dikurung untuk mengembara ke sana kemari di atas permukaan bumi yang rusak dan melihat akibat pemberontakannya terhadap hukum Allah. Nah, selama 1000 tahun, ia menikmati buah kutukan yang telah ditimbulkannya. Karena terbatasnya atau karena terbatas hanya di bumi, ia tidak akan memiliki hak istimewa untuk menjelajah ke planet-planet lain, untuk menggoda dan mengganggu mereka yang belum jatuh. Seventh-day Adventist Bible Commentary menjelaskan bahwa bumi menjadi tempat di mana karakter dan prinsip setan akan sepenuhnya terungkap dan di mana pertikaian besar antara Kristus dan setan akan diselesaikan melalui rencana keselamatan. Jadi bumi ini menjadi semacam teater bagi seluruh alam semesta untuk menyaksikan konflik moral ini. Patriarchs and Prophets halaman 67 mengatakan, Allah tidak langsung menghukum iblis karena dia ingin membiarkan waktu bagi alam semesta untuk melihat sifat asli pemberontakan. Melalui rencana penebusan, Allah menunjukkan kasih-Nya dan membuktikan bahwa dosa hanya membawa kehancuran. Ya, kita berpindah kepada pokok pembahasan jika engkau menyembah aku. Mengapa Yesus dicobai setan? Apakah ini merupakan rencana ilahi sebelum pelayanannya? Pena Inspirasi menekankan bahwa Yesus dalam kehidupannya di dunia ini selalu mengikuti rencana dan kehendak Bapanya. Desire of Ages halaman 147 mengatakan bahwa setiap tindakan kehidupan Kristus di dunia ini adalah untuk menggenapi rencana yang sudah ada sejak zaman kekekalan. Sebelum ia datang ke bumi, rencana itu sudah terbentang di hadapannya, sempurna dalam segala perinciannya. Tetapi ketika dia berjalan di antara manusia, dia dituntun langkah demi langkah oleh kehendak Bapa. Ia tidak ragu-ragu untuk bertindak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ketundukan yang sama, ia menunggu sampai waktunya tiba. Jadi dalam menjalani pencobaan sebagai manusia,
itu juga adalah bagian dari rencana Allah. Dalam buku My Life Today, halaman 300, di sana dikatakan bahwa Ia datang untuk mengambil ke atas dirinya sifat kita untuk dicobai dalam segala hal sama seperti kita dan meninggalkan di hadapan kita teladan kemurnian yang sempurna dan karakter yang tidak bercacat. Karena Dia telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, maka Dia tahu bagaimana bersimpati kepada kita. Tanpa mengalami pencobaan dan penderitaan manusia, Yesus tidak akan pernah layak menjadi teladan, penolong, imam, atau perantara, serta juru selamat bagi manusia. Jadi alasan mengapa Yesus mengalami pencobaan sebagai manusia adalah pertama, karena itu adalah bagian dari rencana penebusan Allah melalui inkarnasi Yesus. Berikutnya, mengapa Yesus dicobai setan? Karena setan melihat adanya peluang mengalahkan Yesus dengan berbagai pencobaannya pada saat Yesus berada di padang gurun. Matius 4 ayat 1 katakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus memang dituntun oleh roh ke padang gurun, namun bukan untuk mengundang pencobaan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 309, di sana dijelaskan bahwa Yesus tidak mengundang pencobaan dan Ia tidak dengan sadar menempatkan dirinya di wilayah yang dikuasai oleh iblis. Ia mengasingkan dirinya ke padang gurun untuk menyendiri dengan Bapanya dan merenungkan tugas yang ada di hadapannya. Alfa Omega Jilid 5 halaman 107. Ia tidak pernah mengundang penggodaan. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya. Oleh puasa dan doa, ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara dan pikirnya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Jadi dalam kondisi inilah setan melihat ada peluang untuk mengalahkan Yesus melalui pencobaannya. Early Writings halaman 105 katakan bahwa iblis mengambil keuntungan dari penderitaan anak Allah dan bersiap-siap untuk mencobainya dalam berbagai macam pencobaan dengan harapan memperoleh kemenangan atasnya. Nah sekarang apakah Allah dan malaikatnya menolong Yesus dari godaan setan? Kalau iya, mengapa manusia pertama tidak ditolong dari godaan ular? Oleh karena iman dan penyerahannya lah Kristus mendapatkan pertolongan sorga. Dikatakan dalam Alfa Omega Jilid 5 halaman 113 dan 114 bahwa Ia telah datang untuk menanggung ujian seperti yang harus kita tanggung, meninggalkan bagi kita suatu teladan iman dan penyerahan diri. Karena dikuatkan dengan ingatan akan suara yang dari sorga itu, Ia bersandar pada kasih Bapanya. Kemudian dalam buku That I May Know Him halaman 240, di sana dikatakan bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk berperang seorang diri melawan musuh manusia ini, dan dengan demikian merebut umat manusia dari cengkraman iblis. Dalam mencapai tujuan ini, Ia tidak menahan nyawanya sendiri. Namun demikian, Early Writings halaman 155 mengatakan bahwa di padang gurun, Roh Kudus telah mempersiapkannya untuk menghadapi adegan khusus pencobaan yang berat itu. Jadi kekuatan sorga melalui Roh Kuduslah yang bekerja mengingatkan akan setiap janji dalam firman Allah pada saat Yesus menghadapi pencobaan-pencobaan setan di padang gurun. Pertolongan sorga juga diberikan kepada Adam dan Hawa ketika menghadapi pencobaan setan dan godaan ular. Dikatakan dalam buku Lift Him Up halaman 20 bahwa telah diputuskan dalam dewan sorga agar para malaikat mengunjungi Eden dan memperingatkan Adam bahwa ia berada dalam bahaya dari musuh. Mereka memberitahu mereka bahwa setan bermaksud mencelakakan diri mereka dan mereka perlu dijaga karena mereka mungkin akan bersentuhan dengan musuh yang jatuh. Tetapi ia tidak dapat mencelakakan mereka selama mereka tunduk pada perintah Allah, karena jika perlu setiap malaikat dari sorga akan datang menolong mereka dan tidak akan mencelakakan mereka dengan cara apapun. Selanjutnya, para malaikat memerintahkan mereka untuk mengikuti dengan seksama instruksi yang telah Allah berikan kepada mereka sehubungan dengan pohon pengetahuan. Karena dengan ketaatan yang sempurna mereka akan selamat, dan musuh yang jatuh ini tidak akan memiliki kuasa untuk menipu mereka. Sekarang apa kunci kemenangan Yesus atas pencobaan setan? Dan apa arti serta manfaat kemenangan Yesus atas kemenangan dari pencobaan setan? Kunci kemenangan Yesus atas pencobaan setan ialah yang pertama, firman Allah. Alfa Omega Jilid 5 halaman 114. Yesus menghadapi setan dengan ucapan kitab suci. Ada tertulis katanya, dalam setiap pencobaan senjata perangnya ialah sabda Allah.
Selama Kristus berpegang teguh pada pendirian ini, penggoda itu tidak dapat menarik keuntungan. Yang kedua, iman dan penyerahan. Alfa Omega jilid 5 halaman 126. Yesus mendapatkan kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Allah. Dan hal ini sesuai dengan Yakobus 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kemenangan Kristus berarti jaminan dan teladan bagi kita untuk menang terhadap pencobaan setan. Lift him up halaman 80 katakan, teladan Kristus ada di hadapan kita. Dia mengalahkan iblis, menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga dapat mengalahkannya. Kristus melawan iblis dengan kitab suci. Dan jika kitab suci dipelajari dan ditaati, maka orang Kristen akan dibentengi untuk menghadapi musuh yang licik tersebut. Signs of the Times 27 Mei 1897 katakan, teladan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya harapan kita untuk menang adalah dengan terus-menerus bertahan dari serangan iblis. Dia yang telah menang atas musuh jiwa-jiwa dalam pertempuran dengan pencobaan, memahami kuasa iblis atas umat manusia dan telah menaklukkannya bagi kita. Sebagai seorang pemenang, dia telah memberikan kepada kita keuntungan dari kemenangannya, sehingga dalam usaha kita untuk melawan godaan iblis, kita dapat menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya, ketidakberdayaan kita dengan jasa-jasanya, dan ditopang oleh kekuatannya yang tak lekang oleh waktu. Di bawah godaan yang kuat, kita dapat melawan di dalam namanya yang maha kuasa dan menang sebagaimana dia menang. Sekarang kita melihat sifat alamiah dari pertentangan kosmis. Apa pengertian sifat alamiah dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Sifat alamiah dalam konteks pelajaran ini merujuk kepada karakteristik dari pertentangan kosmis, yaitu konflik yang tidak hanya bersifat fisik atau kekuasaan, tetapi juga tentang karakter Allah. Lebih tepatnya, peperangan ini adalah pertentangan yang berpusat pada tuduhan iblis terhadap Allah, bahwa Allah tidak sepenuhnya adil dan tidak kasih. Oleh karena itu, pertentangan ini harus diselesaikan bukan dengan kekuatan atau paksaan, tetapi melalui perbandingan karakter, pertunjukan antara karakter Allah dan karakter iblis. Jadi sebenarnya ini adalah peperangan ideologi. Mengapa dan apa tujuan iblis mau menjatuhkan manusia, dan apa cara iblis menjatuhkan manusia untuk berdosa? Iblis ingin menjatuhkan manusia karena dia berusaha menentang Allah dan membuktikan bahwa pemerintahan Allah itu tidak adil. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 52 alinea yang pertama mengatakan, didorong oleh rasa iri hati, ia bertekad untuk menghasut mereka agar memberontak dan mendatangkan kepada mereka kesalahan dan hukuman dosa. Ia akan mengubah kasih mereka menjadi sifat tidak percaya, nyanyian pujian mereka menjadi kata-kata celaan terhadap Khalik, dan dengan demikian ia bukan saja akan menjerumuskan makhluk-makhluk yang tidak berdosa ini ke dalam penderitaan yang sama yang sedang dialaminya, tetapi dia juga akan mendatangkan celaan kepada Allah dan menimbulkan kedukaan di dalam sorga. Dalam konteks pelajaran hari Kamis, cara iblis menjatuhkan manusia adalah dengan menggunakan penipuan dan fitnah. Yohanes 8 ayat 44 menyebut iblis sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Wahyu 12 ayat 9 menyatakan bahwa ia menipu seluruh dunia. Jadi strategi utamanya adalah, yang pertama, menyesatkan melalui kebohongan. Kita sudah lihat itu di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 1-5. Yang kedua, menuduh manusia di hadapan Allah, seperti yang kita baca di Wahyu 12 ayat 10. Iblis disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, menciptakan keraguan terhadap karakter Allah yang adil dan kasih. Iblis ingin manusia percaya bahwa hukum dan kasih Allah itu menindas dan tidak adil. Ellen White kembali lagi dalam Patriarchs and Prophets halaman 54 alinea ketiga mengomentari tentang cara setan. Dia katakan, begitulah cara setan bekerja sejak zaman Adam sampai sekarang ini. Dan melalui cara ini, ia telah beroleh hasil yang gemilang. Ia menggoda manusia untuk meragukan kasih Allah dan hikmat-Nya.
Apa cara Allah agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Sebenarnya ada beberapa cara yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah melalui kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yesus datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran yang sesungguhnya, untuk membuktikan kasih dan keadilan Allah dan menjawab tuduhan iblis. Yang kedua, melalui hukum Allah yang sempurna. Hukum-hukum Allah itu bukan hanya untuk menekan dan menjadi beban, tetapi untuk melindungi saudara dan saya dari kebohongan dan tipu daya iblis. Lalu kemudian dengan peran dari Roh Kudus sebagai penuntun. Allah memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing manusia ke dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan yang keempat, melalui janji keselamatan di dalam Injil. Kejadian 3 ayat 15 menyatakan bahwa keturunan perempuan, yaitu Mesias, akan meremukkan kepala sang ular, yaitu iblis, dan memberikan harapan bahwa kejahatan akan dikalahkan sepenuhnya. Dengan demikian, Allah tidak membiarkan manusia sendirian dalam pertentangan ini, tetapi Dia menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus dan memberi kekuatan kepada manusia untuk melawan dosa melalui iman dan penurutan kepadanya. Baik, kita tiba pada pendalaman. Mengapa Allah tidak mencegah Lucifer jatuh dalam dosa? Atau mengapa Allah tidak mencegah Lucifer memberontak? Atau Allah tidak memberikan kesempatan Lucifer untuk bertobat? Nah, saudaraku yang terkasih, jika Allah mencegah Lucifer jatuh, maka kehendak bebas Lucifer akan menjadi ilusi dan ia tidak lagi menjadi makhluk yang benar-benar bebas. The Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 807 mengatakan, Allah tidak mencabut kehendak bebas Lucifer karena hal itu akan merusak esensi dari ciptaannya. Nah, apakah Lucifer diberikan kesempatan untuk bertobat? Patriarchs and Prophet halaman 36-37 mengatakan, Allah memberikan waktu bagi Lucifer untuk merenungkan jalannya. Dia tidak segera menghukumnya, melainkan memberikan kesempatan untuk bertobat. Kemudian Early Writings halaman 145 mengatakan, Lucifer memiliki kesempatan untuk bertobat, tetapi ia menolaknya. The Great Controversy halaman 495 mengatakan, Lucifer tidak hanya menolak kesempatan itu, tetapi juga berusaha menarik makhluk-makhluk lain untuk bergabung dalam pemberontakannya. Akhirnya, hatinya menjadi begitu keras sehingga tidak ada ruang bagi pertobatan. Nah, kalau begitu, mengapa Allah tidak mengampuni setan tetapi mengampuni manusia? Saudara-saudara, Allah memberikan kesempatan kepada Lucifer untuk bertobat. Itu artinya Tuhan memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bertobat dan pengampunan. Tetapi Lucifer dengan sadar memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu. Patriarchs and Prophets halaman 36-37 mengatakan, Lucifer telah menutup pintu bagi pertobatan sejak ia memilih untuk memberontak di surga. Hatinya yang keras membuatnya tidak mungkin kembali kepada Allah. Saat Yesus disalib, Lucifer sudah berada dalam keadaan yang sepenuhnya menentang Allah dan kesempatan untuk bertobat telah hilang. Jadi, saudara, Tuhan memberikan kesempatan itu kepada Lucifer, tetapi Lucifer tidak mengambil kesempatan itu, tapi justru mengeraskan hatinya, sehingga dia tidak dapat diselamatkan lagi. Saat ini, kesempatan bertobat bagi Lucifer sudah tidak ada. Bukan karena Tuhan tidak dapat mengampuni dia, tetapi karena Lucifer telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Tetapi saat ini, manusia, saya dan saudara, masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan itu, karena suatu saat nanti akan tiba waktunya di mana hati kita akan keras, sehingga kita tidak dapat kembali kepada Allah. Saudaraku, sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apakah posisi dan peranan manusia kalau begitu di dalam pertentangan kosmis? Fundamental Beliefs 8, di sana dikatakan bahwa semua manusia kini terlibat dalam pertikaian besar antara Kristus dan setan mengenai tabiat Allah, hukumnya dan kekuasaannya atas alam semesta.
makhluk ciptaan yang memperhatikan dunia ini menjadi arena konflik universal. Kasih Allah terbukti mencapai puncaknya. Inilah posisi manusia, yaitu berada di tengah-tengah dalam pertentangan kosmis antara Kristus dan setan, antara kebaikan dan kejahatan. Dan perannya adalah untuk menentukan pilihan apakah mau mengikuti Kristus dan kebenaran atau justru sebaliknya mengikuti setan dan kejahatan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Testimonies for the Church jilid 1 halaman 341 bahwa manusia yang jatuh adalah tawanan sah iblis. Misi Kristus adalah untuk menyelamatkan dia dari kuasa musuh besarnya. Manusia secara alami cenderung mengikuti saran-saran iblis dan ia tidak dapat berhasil melawan musuh yang begitu mengerikan kecuali Kristus, sang penakluk yang perkasa berdiam di dalam dirinya, membimbing keinginannya dan memberikan kekuatan. Hanya Allah lah yang mampu membatasi kekuatan iblis. Penting bagi umat Allah untuk memahami hal ini agar mereka dapat lolos dari jerat si jahat. Dan pada akhirnya memilih untuk mengikuti juru selamat dan diselamatkan. Nah, kalau begitu, apakah dampak positif dan negatif dari pertentangan kosmis bagi manusia? Dampak negatifnya jelas bahwa pertentangan kosmis bagi manusia telah menghasilkan dosa, terpisah dari Allah, penderitaan, dan juga kematian. Serta dikatakan dalam bagian pendahuluan buku The Great Controversy bahwa peperangan antara yang baik dan yang jahat telah dimulai jauh sebelum awal sejarah. Kebencian, penyakit, kekerasan, dan kematian adalah hasil sampingan dari konflik ini dan kita semua terkena dampaknya. Sedangkan dampak positifnya adalah bahwa melalui pertentangan kosmis ini, manusia bisa belajar dan menyaksikan tentang bagaimana Allah berurusan dengan pemberontakan, dosa, serta akibatnya. Bagaimana karakter Allah dan hukumnya tidak dapat berubah. Serta kita boleh melihat kasih dan keadilan Allah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus. Bahkan dalam buku Patriarch and Prophets halaman 33 di sana dikatakan bahwa sejarah pertikaian besar antara yang baik dan yang jahat sejak pertama kali dimulai di sorga hingga penumpasan, pemberontakan, dan penghapusan dosa secara total juga merupakan sebuah demonstrasi atau pertunjukan dari kasih Allah yang tidak pernah berubah. Kiranya melalui pertentangan kosmis di mana kita terlibat di dalamnya, kita bisa melihat kasih Allah yang hebat dan dahsyat melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menjaminkan kemenangan atas dosa dan setan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa supaya kita boleh berdiri di pihak Kristus. Bapa kekal Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh baik seperti Engkau. Engkau memberikan kami jaminan keselamatan. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu, supaya kami dapat membentengi pikiran dan hidup kami dari serangan dan penipuan si jahat. Bapa di sorga, pertentangan kosmis ini sangat mengerikan, tapi kami bersyukur. Kami memiliki Allah melalui Yesus Kristus yang adalah pemenang, penakluk dari musuh besar kami, yaitu si jahat. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami boleh berdiri teguh dalam kebenaran, boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, supaya kami boleh mewarisi mahkota kehidupan dan kerajaan sorga itu, di mana kami boleh hidup kekal selama-lamanya bersama dengan semua umat tebusan, melihat Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, berkatilah kami semua, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kasih-Mu memberi
Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, di hari yang indah dan mulia ini, hari yang diberkati, hari Sabat Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap Dikau dengan segala pujian dan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami percaya lewat ibadah ini Tuhan telah menyediakan berkat-berkat indah. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa khusus hamba Tuhan, Pendeta Donald Lapasiang. Ia akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi dia agar dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pekabaran yang dia bawakan dapat menjadi berkat kepada kami semua ya Tuhan. Dan pada saat ini hamba juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang beribadah bersama. Kiranya berkat-berkat Sabat yang limpah akan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mendoakan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul, mungkin dalam keadaan sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka, atau pergumulan lainnya yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya Engkau datang menolong anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami benar-benar akan dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Seluruh rangkaian acara kami pada saat ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang berlaku di dalam ibadah kami pada hari Sabat yang indah ini. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan pimpin aku sampai ujung jalanku, serta-Mu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku, Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku, Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Shalom, selamat siang dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Senang sekali kita boleh dapat bertemu dalam acara ibadah siang hari Sabat ini. Saudara dimanapun Anda berada, pada siang ini mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yang saya percaya menjadi berkat dan keuntungan rohani bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari Sabat ini. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan,
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di takhta kerajaan sorga, pada siang hari Sabat ini ya Tuhan, sedia kami akan merenungkan firman-Mu. Kebutuhan kami adalah kuasa Roh Kudus-Mu, boleh menempati hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membuka lembar-lembar suci dari firman-Mu, firman itu akan mengubah kehidupan kami, menjadikan kami umat Tuhan yang setia. Dan manakala Tuhan datang pada kali yang kedua, kami boleh diselamatkan dalam kerajaan-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya pada siang hari Sabat ini, saya ambil dari buku Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 sampai Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8. Mari kita mulai. Dalam buku Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Mengapa Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya? Oleh sebab jelas kita dapat membaca dalam ayat ini bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, saat bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menarik tangan perlindungan dari bangsa Israel. Sehingga bencana demi bencana, musibah demi musibah datang menghadap bangsa itu. Sayang sekali kejadian itu tidak hanya berlangsung satu kali saja. Tetapi kejadian ini kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, frase dalam firman Tuhan berkata bahwa orang Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, itu terjadi berulang-ulang kali. Jelas bagi saya secara pribadi saat membaca firman Tuhan bahwa problema Tuhan bukanlah bangsa kafir, bukanlah bangsa-bangsa Midian, bukanlah orang-orang Filistin, bangsa Gergasi, bangsa Yebusi dan juga Refaim. Itu bukan problema Tuhan. Kenapa? Oleh karena Tuhan melenyapkan mereka semua. Tetapi kalau kita membaca dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, Tuhan sepertinya mengalami satu masalah untuk membuat umatnya serius pada dirinya. Untuk membuat umatnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini saudara memberikan satu pelajaran bagi saudara dan saya. Bagi kita semua yang menyatakan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan. Apakah kita ini menjadi problema Tuhan ataukah kita menjadi solusi bagi kemuliaan nama Tuhan? Di tempat yang lain Gideon, dia sementara mengirik gandum. Kali ini di tempat pemerasan buah anggur. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, dalam buku Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan bahwa orang Israel, mereka membuat tempat-tempat perlindungan. Mereka bersembunyi dari orang-orang Midian. Dan sambil mempekerjakan pekerjaannya, Gideon dia mengingat apa yang Tuhan janjikan. Di mana Tuhan katakan kepada mereka, yang dicatat di dalam buku Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-22. Sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri ini yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Gideon, dia merenungkan ayat ini terus-menerus
sambil dia mengirik gandum. Dia katakan, jika Allah kita Allah yang besar, mengapa bangsa kami adalah bangsa yang tertindas? Allah menjanjikan bahwa kami akan menaklukkan bangsa-bangsa yang lebih besar dari kami. Tetapi mengapa kami ada dalam posisi dan situasi yang sulit seperti ini? Saudara, pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan dalam hati Anda adalah pertanyaan yang Gideon pernah tanyakan di dalam benaknya. Pada siang Sabat ini kita akan melihat kehidupan atau hal yang bagaimana yang dibuat oleh Gideon sehingga dia dan bangsanya itu mendapatkan kemenangan. Gideon, nama yang disegani oleh bangsanya dan sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Mengapa? Oleh karena kita ketahui Gideon yang sangat terkenal hanya dengan 300 pasukannya dapat menaklukkan ratusan ribu bangsa Midian. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Gideon dan bangsa Israel pada saat itu sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan. Yang pertama yang dilakukan oleh Gideon, mari kita buka dalam buku Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, pada malam itu juga berfirmanlah Tuhan kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya pada siang Sabat ini adalah, di manakah Allah ingin agar Gideon menghancurkan Baal dan membangun mezbah bagi Tuhan? Apakah di rumah tetangga? Tentu tidak. Tuhan ingin Gideon membangun akan mezbah di rumahnya sendiri. Saudara-saudara, jangan kita harapkan ada kebangkitan rohani dalam kehidupan jemaat kalau tidak ada kebangkitan rohani dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan jangan kita harapkan ada kebangkitan rohani dalam kehidupan rumah tangga kita jika tidak ada kebangkitan rohani di dalam individu atau diri kita sendiri. Rahasia yang Gideon miliki adalah Gideon memiliki kebangkitan rohani. Jadi rahasia pertama yang dimiliki oleh Gideon, dia memiliki kebangkitan rohani. Pada saat dia mendirikan mezbah di rumah tangganya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan pada siang hari Sabat ini, mari kita selidiki rumah tangga kita hari ini. Apakah rumah tangga kita memiliki ibadah di setiap pagi dan petang? Apakah rumah tangga kita berdoa bersama setiap hari? Saudara-saudara, pertanyaan ini perlu kita jawab secara pribadi. Kemudian jika kita lihat ayat ini, perhatikan urutan yang Tuhan ingin Gideon lakukan. Pertama-tama, sebelum Allah ingin Gideon mendirikan mezbah, apa yang dikatakan di sana? Runtuhkanlah Baal-Baal kepunyaan, runtuhkan Baal-Baal dalam rumahmu, baru engkau dirikan mezbah. Karena Gideon, engkau tidak dapat mendirikan mezbah Tuhan di atas Baal-Baal yang masih ada. Karena engkau tidak dapat mencampur adukan antara Baal dengan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita masih memiliki Baal-Baal dalam kehidupan kita. Kita berusaha membangun mezbah di atas hati kita yang masih penuh dengan Baal-Baal. Sehingga dalam pelayanan muncul manusia lama. Karena belum belajar menghancurkan Baal-Baal tersebut dalam kehidupan kita. Pertanyaan apa Baal? Menurut literatur ensiklopedi, Baal adalah dewa orang Kanaan. Baal dipercaya sebagai dewa kemakmuran,
Baal dipercaya tinggal di pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan dan dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada bangsa Kanaan. Pertanyaan bagi kita pada siang Sabat ini, apa kira-kira Baal kita? Mungkin Baal kita adalah karir atau pekerjaan kita. Mungkin saudara kita masih menyimpan Baal-Baal kesukaan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita menganggap bahwa pekerjaan saya, pasangan saya adalah yang menjamin kemakmuran saya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita menjual Yesus bagi sesuatu yang murah, seperti karir atau hubungan-hubungan yang tidak direstui oleh Tuhan. Tuhan rindu agar umatnya bersatu padu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gideon menang oleh karena dia memiliki kebangkitan rohani. Yang kedua, rahasia kemenangan Gideon yang kedua adalah Gideon menang oleh karena dia memiliki Roh Kudus. Dalam buku Hakim-Hakim 6 ayat 34 berkata, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Jika kita membaca dalam Alkitab, setiap kali trompet atau sangkakala dibunyikan, sesuatu yang signifikan terjadi. Kita boleh baca di dalam buku Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19. Saat trompet dibunyikan, Allah menjawab bangsa Israel dan dia turun di atas gunung Sinai. Kemudian di dalam buku Imamat pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-24, trompet dibunyikan sebelum hari pendamaian. Yosua pasalnya yang ke-6, saat trompet dibunyikan, tembok kota Yeriko jatuh. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 52, saat sangkakala malaikat dibunyikan, mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Mari kita kembali kepada peniupan trompet oleh Gideon. Saya percaya bukan oleh peniupan trompet itu yang menyebabkan sesuatu yang dahsyat itu terjadi. Karena ini merupakan hal yang luar biasa. Kenapa? Oleh karena pada saat Gideon dia tiup trompet, dia tiup sangkakala, 32.000 orang datang menjawab panggilannya. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Gideon pada saat itu. Karena hanya tiup trompet, 32.000 orang datang menjawab panggilannya. Saudara yang diberkati Tuhan, ada alasan mengapa saat ia meniupkan trompet, 32.000 orang datang menjawab panggilannya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Jadi Roh Tuhan menguasai Gideon, sehingga pada saat dia tiup trompet, 32.000 orang datang menjawab panggilannya. Saudara, kita membutuhkan kecurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita pada saat ini. Di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan, Roh Kudus memainkan peranan yang sangat penting agar supaya pekerjaan Tuhan boleh selesai. Saudara-saudara, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus harus ada di dalam kehidupan kita seperti yang dimiliki oleh Gideon. Allah rindu merasakan sukacita. Allah ingin kita rasakan apa artinya kita bekerja. Dan hasil yang luar biasa kita boleh dapatkan. Gideon menang oleh karena memiliki Roh Kudus. Yang terakhir, yang ketiga, Gideon menang oleh karena ia tidak menyerah dan bertahan sampai kesudahan. Dalam buku Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4, firman Tuhan berbunyi demikian. Ini terjadi setelah Gideon memukul bangsa Midian dan bangsa itu lari tunggang langgang. Hakim-Hakim 8 ayat 4 berkata, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Gideon dan 300 orang lelah setelah pertempuran semalam suntuk. Tetapi mereka mengejar juga. Gideon dia tidak menyerah.
karena kelelahan sepanjang malam dalam pertempuran bersama dengan 300 pasukannya. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Ia mengejar dan menyerang sampai akhirnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Gideon, dia boleh memperoleh kemenangan. Buah dari usaha yang tidak berkeputusan. Buah dari usaha yang sangat luar biasa. 125.000 bangsa Midian tewas pada hari itu, termasuk panglima mereka. Gideon tidak menyerah dan dia bertahan sampai kesudahan. Saudara-saudara, ini yang kita boleh pelajari pada siang hari Sabat ini mengenai rahasia kemenangan Gideon. Mengapa Gideon menang? Oleh karena pertama, dia memiliki kebangkitan rohani. Kemudian yang kedua, Gideon menang oleh karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Gideon menang oleh karena dia tidak menyerah dan bertahan sampai kesudahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada siang hari Sabat ini, mungkin ada di antara saudara yang dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, mungkin kita sudah bekerja dengan baik, melayani dengan baik, tetapi saudara-saudara, seringkali apa yang kita kerjakan tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sudah melakukan yang terbaik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, tetapi sepertinya tidak banyak orang yang menghargai pekerjaan dan pelayanan kita. Yang ada hanyalah kritikan-kritikan dan obrolan yang tidak menguatkan jiwa. Mungkin ada di antara saudara yang ada pada siang hari Sabat ini yang menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Engkau sudah pergi dari satu dokter ke dokter yang lain dan sepertinya kesembuhan tidak kunjung datang. Mungkin orang-orang muda yang sampai saat ini belum menemukan pasangan hidup yang tepat. Jangan menyerah. Ada waktu terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara. Atau mungkin di antara kita, pada hari ini dalam kehidupan rumah tangga kita, ada ketidakharmonisan. Engkau sudah mencoba cara ini, mencoba cara itu, coba counseling, dan sepertinya kebahagiaan itu tidak kunjung datang. Saudaraku, pelajaran pada siang hari Sabat ini, sekalipun engkau lelah, jangan menyerah, bertahan sampai kesudahan. Tuhan tidak selamanya melepaskan kita dari penderitaan kita. Yang pasti, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan kita setia sampai Tuhan datang. Jangan menyerah, bertahanlah sampai kesudahan. Adalah doa saya pada siang hari Sabat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pada siang hari Sabat ini, kami boleh memiliki kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang telah kami baca, renungkan, akan menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami. Iman kami boleh bertumbuh. Kami semakin setia kepada Tuhan. Kerinduan terbesar kami ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kami boleh memperoleh keselamatan hidup kekal dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa di sorga, kami berdoa juga secara khusus untuk Cornelius Media. Tuhan kiranya Engkau memberkati lewat pelayanan yang ada. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan demikian, kami rindu Tuhan cepat datang. Dan kami boleh diselamatkan dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Engkau dengar sempurnakan doa kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus bagaikan gembala, kami ini domba-Nya. Dia pimpin dan menjaga sama kami di dunia. Tuhan Yesus
make the bride.